Bab 1097. Kalau begitu aku memakanmu dulu. Dia sebelumnya telah menambahkan formasi sendiri ketiga formasi di luar gunung belakang, melindungi bagian dalam dan luar, sehingga Jone Zhao dan yang lainnya tidak dapat mengirimkan pesan tersebut. Ini memberi setiap orang kesempatan untuk menghadapi murid sekte Wen Dao sendirian. Namun mempertahankan formasi seperti ini tentu ada harganya. Eric Qin telah menghabiskan seluruh batu roh yang dikumpulkannya akhir-akhir ini. Namun, waktunya juga hanya bisa bertahan selama 1 jam. Hanya ada waktu sesingkat ini. Sebelum mulai, aku harus menambah energiku dengan baik. Petua kabut hitam menjilat bibir merahnya, matanya tertuju pada para tahanan di tanah. Dengan sedikit rasa lapar, tubuhnya tiba-tiba jatuh. Mengulurkan tangan dan meraih, seorang narapidana yang sedikit linglung ditarik ke dalam kabut hitam olehnya. Kemudian teriakan terdengar, dan narapidana itu langsung berubah menjadi tumpukan tulang. "Apa yang kamu lakukan?" Tahanan lainnya kaget. Sebelumnya mereka adalah rekan, sekarang orang tua itu benar-benar menyerang mereka. Iblis Su benar-benar tidak tahu malu, bahkan para tahanan yang malang ini tidak dibiarkan pergi. Hudson Chang melihat semua ini, meskipun dia bersimpati padanya, dia hanya mencibir. Sebenarnya keterampilan sihir ini juga bagus, setidaknya pemulihan kultivasi jauh lebih cepat dari kita, sayangnya terlalu menjijikkan. Peri Ping menutup mulutnya dan tersenyum. Kenny Zhao mengerutkan kening dan tidak bicara. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka mundur. Petua kabut hitam menelan seorang napi dan tidak puas, lalu bergegas menuju yang lain. Eits, iblis monster ini penuh dengan darah segar, cocok untuk memulihkan energiku. Wajah binatang tauren tiba-tiba berubah. Dia ditampar oleh petua kabut hitam dan jatuh ke tanah. Brak. Melihat bahwa dia sudah akan terkena oleh tangan yang beracun, aliran reiki jatuh dan menghantam kabut hitam. Iblis Su menderita kesakitan dan mundur beberapa langkah. "Bocah, apa yang kamu lakukan?" Iblis Su berteriak dengan marah saat Eric Qin melarangnya makan. "Kamu tidak boleh membunuh orang-orang ini," kata Eric Qin. "Sebagian besar dari tahanan yang dibebaskan ini adalah orang-orang miskin." Tujuan pembebasan Eric Qin adalah untuk memberikan kembali kebebasan mereka. Tentu saja tidak akan diam saja melihat mereka dibunuh oleh Iblis Su. "Hehe, ini konyol. Aku tidak ingin merampas barang-barangmu, tetapi menemukan kesempatan sendiri. Kamu juga ingin mengurusiku. Aku sarankan kamu jangan ikut campur." Iblis Su mencibir. "Aku tidak peduli jika kamu ingin mencari peluang, tetapi kamu tidak boleh menelan orang lain sesuka hati." Eric Qin berkata dengan ringan. "Kamu tidak layak memerintahku. Aku menyarankanmu untuk menjauh dan jangan memaksaku untuk tidak menghormatimu." Mata Iblis Su kejam dan aura membunuhnya muncul. Ketika dia di dunia dewa, dia juga seorang pembunuh yang terkenal dan orang biasa menghindar darinya. Suatu ketika sebuah sekte kecil membuatnya marah, dia langsung menelan ratusan orang dari sekte itu. Dihentikan oleh pemuda seperti Eric Qin hari ini membuatnya sangat kesal dan benar-benar geram. "Aku akan memakan orang hari ini. Aku lihat siapa yang dapat menghentikanku." Iblis Su tertawa dengan marah. "Kamu bisa mencoba lagi." Eric Qin berbicara dengan ringan dan kedinginan di matanya. "Kalau begitu aku memakanmu dulu." Iblis Su berteriak dengan marah. Kabut hitam di luar tubuhnya tiba-tiba melonjak 10 kali lipat, meliputi radius 100 meter, dan tiba-tiba menelan Eric Qin ke dalam kabut hitam. Prosesnya begitu cepat sehingga Eric Qin tampak terlambat bereaksi. "Kenny, juniormu tampaknya menderita." Hudson Chang melihat adegan ini dan menyeringai. Meskipun anak ini kuat, dia masih belum memiliki cukup pengalaman bertempur. Bisa-bisanya membiarkan Iblis Su menyeretnya ke dalam kabut hitam.
Perlu diketahui bahwa meskipun aku berurusan dengan Iblis Su, aku juga akan menjauh darinya. Hudson, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu dan Iblis Su pikirkan. Kenny Zhao mencibir. Kenny, kamu bukan tidak bermaksud untuk membantu, kan? Junior ini memiliki kepribadian yang sulit diatur dan sulit untuk dijinakkan. Ini juga baik bagimu untuk membiarkannya sedikit menderita. Hudson Chang tersenyum. Kapan aku bilang akan membantu? Kenny Zhao bertanya balik. Peri Ping sedikit terkejut, dia memandang Kenny Zhao, lalu melihat lagi ke arah kabut hitam. Dalam kabut gelap, Eric Qin berdiri di sana, melihat sekeliling dengan penuh minat. Kabut hitam Iblis Su mirip dengan formasi, sebenarnya melindungi bagian dalam dan luar, tidak hanya badannya tidak bisa digerakkan, bahkan kerohanian pun terhalang. Bocah tengik, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang mohon ampun dan serahkanlah pedang bermotif naga dan semua hartamu, aku bisa mengurangi penderitaanmu. Suara Iblis Su terdengar dari kabut hitam dengan penuh kebanggaan. Kamu berpura-pura marah sebelumnya, hanya untuk saat ini, mengancamku memberikan pedang bermotif naga itu, kan? Eric Qin tersenyum ringan. Hehe, pintar juga mampu memikirkan hal ini, tapi sayang sekali sudah terlambat. Sekarang kamu terjebak olehku di dalam kabut gelap, hidup dan matimu dikendalikan olehku, jadi aku menyarankanmu untuk taat. Iblis Su terus mencibir, kabut hitam menjadi lebih padat di sekitar Eric Qin, dan nafas bahaya terus meningkat. Aku beri kamu waktu 3 napas, kalau tidak aku sudah akan bergerak. Sampai nanti rasanya tidak akan enak. 3 waktu nafas. Tidak perlu. Eric Qin mencibir, kabut hitammu hanyalah manifestasi. Aku punya terlalu banyak cara untuk memecahkannya, jadi cepatlah akhiri. Benar-benar sombong, kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu memecahkannya. Iblis Su mengerang. Kabut hitam di samping Master Qin bergetar kuat seolah-olah sedang mendidih. Gumpalan kabut hitam jatuh di kulit Eric Qin, mengeluarkan bunyi mendidih, seperti sedang melelehkan Eric Qin. Metode eksternal iblis jahat adalah takut pada api dan kekuatan matahari, tetapi aku tidak tertarik menggunakan kedua metode ini. Eric Qin memandang Iblis Su yang berteriak-teriak di kabut hitam tanpa ekspresi. Ambil saja beberapa hal yang tidak berguna dan hukum mereka sedikit. Eric Qin melambaikan tangannya dan tiba-tiba sebutir manik hitam muncul di telapak tangannya. Meskipun manik ini berwarna hitam pekat, ketika dikeluarkan, ia meledak menjadi cahaya suci, dan kata-kata Buddha bergema di mana-mana. Itu adalah tasbih Buddha yang diperoleh oleh Eric Qin sebelumnya. Setelah menyerap kekuatan iman biksu jahat, tasbih Buddha menangani roh-roh jahat ini yang merupakan musuh alami. Di bawah desakan Eric Qin, pancaran suci ini menyentuh kabut hitam, seperti matahari yang terik bertemu salju. Pada kabut hitam muncul lubang besar dan langsung meleleh. Apa? Iblis Su menjerit. Eric Qin sudah menggunakan kerohanian untuk menemukan posisinya sejak awal, jadi dia dengan sengaja mengumpulkan kekuatan iman untuk menyerangnya, menyebabkan dia kesakitan, dan jiwanya hampir hancur. Ada perkataan apa, mudah dibicarakan. Iblis Su langsung mengumpulkan kabut hitam, terbang mundur, dan kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Apakah kamu mengerti sekarang? Karena aku lebih hebat dari kamu. Eric Qin berjalan, menginjak Iblis Su, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Semua orang di sekitar kaget. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka hanya melihat kabut hitam bergulir, dan kemudian Iblis Su terbang keluar, dan Eric Qin menginjaknya. Orang tua yang kejam ini sepertinya dihabisi oleh Eric Qin dalam sekejap. Di udara, senyum Hudson Chang tiba-tiba menegang dan Kenny Zhao mengerutkan kening. Nak, kamu harus memaafkan, sudah waktunya dilepaskan. Melihat Eric Qin menendang dan memukuli Iblis Su secara terus-menerus, Hudson Chang tidak bisa menahan diri, tiba-tiba turun, dan berteriak dengan dingin.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.